Kenalkan, nama saya Maulana Ahmad Al-Farabi dengan NIM 131200249. Saya di sini akan mereview materi yang sudah disampaikan mengenai hukum cyber. Sejarah cyber law di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Pada Maret 2003, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Pada tahun 2005, RUU IETE berubah menjadi RUU ITE. Pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Pada 21 April 2008, Presiden diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Beberapa organisasi internasional. 1. Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD. Usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer dilakukan oleh OECD pada tahun 1983 dan tahun 1985. Beberapa perbuatan untuk diskriminalisasi dalam hukum pidana nasional yaitu 1. Memasukkan, mengubah, menghapus, dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara ilegal. Yang kedua, memasukkan, mengubah, menghapus, dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan pemalsuan. Yang ketiga, memasukkan, mengubah, menghapus, dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya. Yang keempat, pelanggaran hak eksklusif atas program komputer yang dilindungi yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial. Yang kelima, mengakses atau mengintercept sistem komputer atau telekomunikasi tanpa seizin pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, baik dengan pelanggaran atau atas sistem pengamanan atau untuk tujuan maksud jahat lain. Yang kedua, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan monitoring terhadap computer related crime dimulai pada tahun 1990 dengan Act on Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Dalam resolusi Kongres PBB tersebut, negara yang dihimbau untuk mengintensifkan usaha-usaha memerangi komputer related crime dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang ke-1, modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak pidana cyber. Yang kedua, meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan fundamental, serta setiap mekanisme pengaturan penggunaan atau pemanfaatan komputer. Yang ketiga ada
The Group of Eight. G8 adalah kelompok negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dan Rusia. G8 menyetujui 10 prinsip memerangi high-tech crime. Yang ke-1, tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Yang kedua, penyidikan dan penuntutan atas pelaku kejahatan high-tech internasional dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan, terlepas dari wilayah hukum mana kerugian ditimbulkan. Yang ketiga, aparat penegak hukum harus terlatih dan diperlengkapi atau disiapkan untuk menangani kejahatan high-tech. Yang keempat, sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data dan sistem kerusakan yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum dan menjamin adanya penghukuman terhadap penyalahgunaan serius. Yang kelima, sistem hukum harus memungkinkan pengamanan data elektronik dan akses yang cepat terhadap data elektronik yang kerap sangat penting bagi keberhasilan investigasi kejahatan. Yang keenam, rezim bantuan timbal balik harus dapat menjamin perolehan dan pertukaran alat bukti yang cepat dalam kasus melibatkan kejahatan high-tech internasional. 7. Akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap informasi yang dapat diakses oleh umum tidak memerlukan pengesahan atau izin dari negara di mana data itu diperoleh atau berada. 8. Harus dikembangkan atau diterapkan standar forensik untuk memperoleh dan mengasahkan data elektronik dalam proses investigasi dan penuntutan. 9. Sistem informasi dan telekomunikasi harus dirancang untuk membantu pencegahan dan mengetahui penyalahgunaan jaringan dan juga harus dapat digunakan menelusuri dan menemukan para penjahat dan mengumpulkan bukti. 10. Kegiatan di bidang ini dikoordinasikan dengan kegiatan dalam internasional lainnya yang relevan untuk memastikan tidak adanya upaya yang tumpang tindih. Yang keempat, ada Council of Europe, Konvensi tentang Kejahatan Cyber 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Convention of Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana cyber dalam hukum nasional. Tindak pidana cyber terdapat 9 jenis tindak pidana cyber yang dikelompokkan dalam 4 kategori tindak pidana, yaitu kelompok pertama tindak pidana terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer terdiri dari illegal access, illegal interception, dan data interference, sistem interference, dan misuse of device. Kelompok kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan komputer. Kelompok ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan konten yang berisi ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak. Yang keempat, tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.